Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arthur Apps di sini. Kita masih belajar Power BI dan sekarang adalah video yang ketujuh. Nah, video yang kali ini adalah video penutupan untuk pembahasan kita mengenai Power BI yang menarik data dari sumber web. Tapi tenang saja, kita masih akan membahas tentang Power BI dengan cara pengambilan data dengan cara yang lain maupun kita akan membahas fitur-fitur lain yang ada di Power BI seperti DAX dan visual yang lebih detail lagi. Nah, untuk menuntaskan video kali ini, pada video sebelumnya kita sudah melakukan publish di sini dan sudah sukses. Sekarang saatnya kita masuk ke Power BI Services. Bagaimana caranya? Saya langsung masuk ke browser. Nah, di sini kita tinggal ketik saja. Nanti di linknya di description akan saya kopikan linknya. Di sini kita ketikkan saja powerbi.com. Nah, ke powerbi.com. Nah, nanti akan masuk ke https://apps.powerbi.com. Kita tunggu loadingnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Power BI Services. Nah, Power BI Services ini fungsinya cukup banyak. Selain kita share report yang kita buat untuk rekan-rekan kita, sebenarnya dari sini juga kita nanti akan belajar juga bagaimana membuat report dari Power BI Services. Namun memang di Power BI Services ini toolsnya tidak se-powerful yang di Power BI Desktop. Karena di Power BI Desktop bisa melakukan transpose data dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini dia murni telah bisa melakukan pengolahan data untuk data yang sudah bersih. Tapi nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Untuk kali ini kita akan fokus ke My Workspace. Kenapa My Workspace? Karena kalau teman-teman menonton video yang sebelumnya, kita mengupload report kita itu yang telah kita buat pada video pertama sampai yang terakhir kemarin di My Workspace. Nah, sekarang kita masuk ke My Workspace di sini sebelah kiri. Sebelah kanan akan muncul banyak sekali report-report yang muncul di sebelah kanan. Nah, sekarang cari report yang telah kita buat sebelumnya. Nah, report yang sebelumnya kita buat bernama ini ya, belajar Power BI Desktop. Ada dua macam di sini, ada tipenya report, ada yang dataset. Nah, ini juga nantinya akan kita bahas lebih lanjut lagi di video yang lain. Namun kita sekarang lebih memilih ke report. Kenapa report? Karena di sini ada menu share. Karena tujuannya kita akan meng-share ini ke rekan-rekan kita. Jadi kita klik dulu judulnya ini, kita klik. Nah, dia akan masuk ke dalam report. Nah, kalau teman-teman perhatikan report ini sama persis ya dengan yang ada di Power BI Desktop yang telah kita buat sebelumnya. Namun dia pilihannya kalau di desktop peak-nya ini kan ada di bawah di sini ya. Namun di Power BI Service dia ada di samping kiri. Ini peak 1, di bawah ini yang duplicate. Yang kita bisa edit-edit kemarin itu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung share ke rekan kita, ke atasan kita, ke tim kita tentang report yang telah kita buat. Klik share. Nah, tinggal kita buatkan saja di sini. Bisa memilih spesifik ya. Bisa klik di sini spesifik user. Kita bisa memilih apakah rekan kita itu kita beri akses allow penerima untuk share report ini. Jadi dia bisa teruskan ke teman-teman yang lain. Atau juga kita kasih akses dia untuk membangun konten dengan data yang berhubungan dengan report ini. Biasanya sih ini di uncheck supaya datanya tetap valid ya atau tidak ada tambahan-tambahan dari rekan kita. Jadi cukup kita saja sebagai administratornya. Jadi pilihannya yang pertama saja dicentang kemudian apply. Lalu kita masukkan nama atau alamat email dari rekan kita. Misalnya di sini saya contohkan Haris Edgar misalnya di sini.
Jadi kalau setelah kita pilih, kita bisa langsung send ini, atau kita mau beri kata-kata dulu, FYI misalnya for your information, tinggal klik send, nanti penerimanya atau rekan kita akan menerima email mengenai report ini. Atau kita bisa juga dengan copy link, atau bisa juga langsung dari Outlook, atau juga bisa dari Teams. Linknya bisa dikopikan dari beberapa pilihan di bawah ini. Nah, setelah ini di-send, nanti rekan kita akan menerima email. Jadi dia akan klik linknya untuk masuk ke dalam Power BI yang kita buat ini. Biasanya kita juga akan menerima lagi email memberitahu bahwa teman ini misalnya yang tadi Edgar Haris ini meminta akses untuk masuk ke report. Kita tinggal klik OK atau approve untuk mengizinkan rekan kita dalam melihat report ini. Nah, itu saja teman-teman untuk Power BI Service ini. Jadi sudah semakin terlihat ya bagaimana skopnya dari Power BI ini. Mulai dari kita bekerja di Power BI Desktop untuk membuat report, kemudian kita beralih ke Power BI Service untuk membuat atau meng-share report yang telah kita buat ke rekan-rekan kita. Oke, masih tetap semangat untuk belajar karena selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang Power BI. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-komen channel ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.